setuju? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Bu Maret dalam pelajaran IPA Biologi. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Berikut adalah kompetensi dasar dan juga tujuan pelajaran hari ini. Untuk materi hari ini, yang pertama ada efek rumah kaca, yang kedua pengertian pemanasan global, yang ketiga penyebab pemanasan global, yang keempat dampak pemanasan global, dan yang kelima adalah usaha menanggulangi pemanasan global. Anak-anak, apa kalian masih ingat dalam pelajaran IPS musim kemarau berlangsung bulan Mei sampai September dan musim penghujan berlangsung pada bulan Oktober sampai April. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Adapun yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa tersebut tidak dapat diprediksikannya musim ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi terjadi juga di negara-negara lain di dunia. Pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Arab? Berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam dengan keseimbangannya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh serta berusaha untuk melestarikan alam sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kelak menjadi manusia yang cerdas dan peduli terhadap semua ciptaan Tuhan. Anak-anak, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu proses terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama, di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Tanpa adanya gas rumah kaca, kehidupan di bumi tidak akan terjadi karena bumi akan menjadi sangat dingin tanpa gas-gas rumah kaca di atmosfer. Yang kedua, cahaya matahari yang masuk ke bumi sebagian diserap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan lagi ke atmosfer. Yang ketiga, cahaya yang dipantulkan kembali ke atmosfer terhalang oleh gas-gas rumah kaca. Inilah yang menyebabkan bumi menjadi hangat. Yang keempat, tanpa gas-gas rumah kaca, bumi akan sangat dingin. Tapi, jika gas-gas rumah kaca ini berlebihan, bumi tidak hangat lagi, melainkan panas. Nah, peristiwa ini dikenal dengan istilah pemanasan global. Untuk lebih memahami lagi proses terjadinya efek rumah kaca, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkannya. Yang kedua, sebagian panas dipantulkan oleh bumi keluar ke atmosfer. Yang ketiga, sebagian panas tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca, membuat suhu bumi tetap hangat. Gas-gas rumah kaca alami yang ada di atmosfer diantaranya ada CO2, CH4, NO2, dan lain-lain. Istilah efek rumah kaca pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824. Nah, jadi efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Apa saja gas-gas rumah kaca? Gas-gas rumah kaca yang pertama adalah CO2, yang kedua ada NO2, yang ketiga ada CH4, dan ada CFC. Anak-anak, kita tadi sudah membahas tentang efek rumah kaca.
sekarang kita lanjut ke pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa naiknya suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca pada atmosfer. Berikutnya yaitu penyebab pemanasan global. Yang pertama yaitu asap kendaraan. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan menghasilkan gas CH4 atau metana yang berasal dari kotoran hewan yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu asap pabrik. Makin banyaknya industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan. Asap pabrik ini juga menyebabkan efek rumah kaca, contohnya seperti gas CO2, CO, dan CH4. Yang keempat yaitu perusakan hutan. Perusakan hutan dengan cara dibakar akan menghasilkan asap yang berupa gas karbon dioksida. Selain itu, fungsi hutan sendiri adalah sebagai penyerap gas karbon dioksida. Tapi jika hutan terus berkurang, maka otomatis gas karbon dioksida akan terus bertambah. Yang kelima yaitu pemborosan energi. Pada listrik, jika terlalu sering digunakan akan menyebabkan terjadinya penguapan yang menyebabkan panas. Yang keenam yaitu penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Dalam pupuk kimia mengandung gas NO atau nitrogen oksida, di mana gas NO tersebut termasuk gas rumah kaca. Berikutnya yaitu penggunaan CFC secara berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. Dan CFC ini termasuk salah satu gas rumah kaca. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar dampak pemanasan global. Apa saja dampak dari bumi yang semakin panas ini? Yang pertama yaitu meningkatnya level permukaan air laut, es kutub mencair, cuaca ekstrim, hilangnya terumbu karang, punahnya spesies seperti beruang atau penguin karena tempat tinggal mereka di kutub es itu akan mencair atau tenggelam. Terus ada lagi gagal panen. Kenapa? Karena suhu yang ekstrim menyebabkan tanaman pertanian tidak bisa tumbuh dengan normal. Dampak pemanasan global berikutnya yaitu menipisnya lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon disebabkan adanya gas CFC yang ada di atmosfer bumi. Dampak yang terakhir yaitu temperatur bumi semakin tinggi atau semakin meningkat disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang berlebihan yang ada di atmosfer bumi. Anak-anak, Bu Guru tadi sudah menjelaskan apa saja bahaya dari pemanasan global. Untuk itu, kita perlu melakukan usaha untuk menanggulangi adanya pemanasan global. Apa saja usaha yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Yang pertama dengan cara membatasi penggunaan energi dengan cara mencari sumber energi alternatif. Berikutnya, menggunakan energi dengan bijak dan efisien, mengurangi penggunaan CFC. Yang kedua yaitu dengan melakukan penghijauan. Kenapa? Karena pepohonan mampu menyerap kadar karbon dioksida di udara. Yang ketiga, melakukan program 3R. Yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan sampah. Yang kedua reuse, menggunakan sampah kembali yang masih dapat digunakan. Dan yang ketiga recycle, yaitu mengolah kembali atau mendaur ulang. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.